Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha menjadikan diri kita sebagai hamba Allah yang pandai di dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Karena kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut adalah merupakan satu sikap yang adil. Ketika Allah menciptakan kita, ketika Allah memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang berupa nikmat-nikmat itu, lalu kemudian kita menerimanya, menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat dan maslahat bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain, dan itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur seperti itu adalah merupakan sikap yang adil dari makhluk kepada sang Khaliqnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap orang pasti berusaha keras untuk mencapai suatu keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan. Banyak jalan-jalan yang dicapai oleh mereka untuk menemukan kebahagiaan itu, untuk menemukan keberuntungan itu. Ada kalanya orang yang sibuk mencari dunia karena merasa bahwa dunia itu akan memberikan janji untuk mendapatkan kebahagiaan. Ada juga orang sibuk bekerja keras
menemukan suatu kebahagiaan di dalam hidup ini dengan cara-cara yang tidak ikhtiari. Mereka juga punya keinginan untuk bisa menjadi hidup bahagia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu sesungguhnya kebahagiaan itu apa dan bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang hakiki? Dalam kesempatan ini saya akan sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Hadis ini dari Abu Hurairah. Sahabat Malik an Aqil bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang benar-benar beruntung, orang yang benar-benar berhasil di dalam kehidupan itu? Rasulullah menjawab, "Ikhfad nafsaka bi thalathati asya'i takun najah." Jagalah dirimu dari 3 perkara, maka engkau akan mendapatimu sebagai orang-orang yang berhasil, sebagai orang-orang yang beruntung dalam pandangan Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salasati asya, 3 perkara yang disebut oleh Rasulullah yang menjadi kunci kebahagiaan, kunci keberuntungan bagi manusia itu. Yang pertama adalah amsik lisanaka, jagalah lisan. Yang kedua adalah wabqika dambaka, tangisilah dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adalah waj'al khutwataka shalih, dan jadikanlah dirimu itu, fisikmu itu sebagai sarana untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Secara konsep, kunci kebahagiaan itu sangat mudah. Menjaga lisan, bertobat, dan selalu melakukan kebaikan. Akan tetapi 3 hal itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dalam kehidupan ini, amsik lisanaka itu seringkali kedodoran. Apalagi saat ini eranya adalah era informasi. Sangat memudahkan kita untuk mendapatkan informasi apapun, dan sangat mudah bagi kita untuk memberikan informasi apapun sepanjang yang kita mau. Tetapi yang dimaksud dengan amsik lisanaka itu hendaknya kita berhati-hati di dalam mengucapkan sesuatu, menyampaikan sesuatu yang kadangkala kita juga tidak paham tentang apa yang kita sampaikan itu, yang kadangkala juga kita tidak tahu sumber kebenaran dari informasi itu, yang kadang-kadang juga kita belum membaca secara sempurna
sehingga kita belum menemukan inti dari informasi yang kita berikan, tetapi dengan mudahnya kita forward, kita sampaikan kepada teman-teman kita. Kalau seandainya sesuatu yang kita berikan itu adalah informasi yang justru menggelisahkan bagi orang lain, suatu informasi yang memberikan rasa takut pada orang lain, maka itu berarti bahwa pada titik ini kita tidak bisa amsik lisanat. Oleh karena itu sangat penting ketika kita mendapatkan informasi itu perlu tabayyun. Kita melakukan penjelasan. Kita perlu mencari sumber dari informasi itu. Masyarakat kita sudah payah. Masyarakat kita sudah sedemikian rapuhnya ketika mendengar informasi-informasi yang berseliweran dan yang tidak jelas itu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan dalam surat Qaf ayat ke-17 dan 18. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Ingatlah ketika dua malaikat itu akan mencatat amal perbuatan manusia, termasuk ucapan-ucapan manusia, maka ada dua malaikat itu, yang satu berada di kanan, yang satu berada di kiri, mengikuti kita dan siap akan mencatat apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Jika perilaku kita baik, maka yang kanan inilah yang akan mencatat. Maka jika buruk, yang kiri inilah yang akan mencatat. Tidak ada satupun ucapan kita, perbuatan kita yang luput dari catatan itu. Kalau tidak baik, ya buruk. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dipertegas lagi dalam ayat ke-18. Ma yaltafit min qaulin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidak akan lepas suatu lafaz, suatu kata-kata, suatu kalimat yang diucapkan oleh manusia itu, illa ladaihi raqibun 'atid, kecuali itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk ini kita harus berhati-hati ucapan kita, perbuatan kita. Karena setiap ucapan dan perbuatan itu selalu akan dicatat oleh Allah. Dan setiap yang dicatat oleh Allah itu selalu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waqtika dambaka. Tangisilah dosa-dosa. Hadirin, kita adalah manusia yang memiliki dua potensi, dan dua potensi itu bisa menjadikan kita melakukan kesalahan, juga kita bisa melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka kesalahan dan kebaikan adalah soal waktu saja sebenarnya. Jika seandainya hari ini kita bisa menjaga diri kita dengan baik, maka kebaikan itulah yang akan kita peroleh.
Jika tidak, maka dosa itulah yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, maka kita harus selalu melakukan introspeksi terhadap kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita. Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi orang baik itu adalah orang yang melakukan kesalahan namun kemudian bersegera mohon ampun, taubat kepada Allah. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pasti akan melakukan kesalahan, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah bersegera untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki, menyempurnakan, mohon ampun akan kesalahan-kesalahannya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dalam konteks ini maka kita kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah merupakan sesuatu yang begitu menggelinding, bergantung pada kita. Setiap kesempatan diberikan Allah kepada kita. Apakah kita mampu menjaga kesempatan itu untuk melakukan kebaikan ataukah untuk melakukan sebaliknya? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka kita perlu melakukan kewaspadaan diri kita. Dan yang ketiga adalah waj'al khutwataka shalih, dan jadikanlah diri kita, fisik kita ini untuk mudah melakukan hal-hal yang baik, untuk mudah melakukan hal-hal yang maslahat, yang manfaat bagi orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam pandangan Allah kebaikan itu bukan besarnya dan kecilnya, tetapi sesungguhnya dalam pandangan Allah kebaikan itu sangat bergantung pada niatnya. Oleh karena itulah maka kita mulai dari diri kita, mulai dari hal-hal yang kecil untuk melakukan hal-hal yang baik. Dengan pembiasaan-pembiasaan semacam itu, maka nantinya kita akan mendapati diri kita sebagai orang-orang yang menurut Rasulullah an-najah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam, arsalahu basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama sufi ada pendapat di antara mereka, istaghfiru ala khati'atikum takun qalban mutmainnan. Beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang telah kamu lakukan. Takun qalban mutmainnah, maka engkau akan memperoleh hati yang tenang. Washkuru ala ni'amihi takun mukhlisan fid din,
dan bersyukurlah atas apa yang diberikan Allah kepadamu. Takun mukhlisan fiddin, maka engkau akan menjadi orang yang ikhlas di dalam menerima dan menjalankan agama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, menunjukkan kepada kita jalan kebenaran dan memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih, mengamalkan kebenaran-kebenaran itu. Marilah kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma asrif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala ma tasha'u qadir. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqni fahman kaifa unajika. Allahumma subba alaina al-khaira subban wa la tanzi'u as-saliha ma a'taytana 'abadan waj'al lana fil ardi jaddan wa la taj'al ma'ishatana kaddan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.